Warahmatullahi wabarakatuh. Kriminologi dan hubungannya dengan ilmu kejahatan lainnya. Kriminologi dibagi menjadi dua, yaitu kriminologi dalam arti sempit dan kriminalistik. Yang pertama yaitu kriminologi dalam arti sempit, yaitu kejahatan sebagai masalah yang manusiawi dengan pendekatan antropologi, biologi, psikologi, sosiologi, dan ilmu-ilmu tentang manusia. Kemudian kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik dengan mempergunakan ilmu-ilmu alam seperti kimia dan lain-lainnya. Termasuk kriminalistik adalah ilmu kedokteran, ilmu alam kehakiman, dan ilmu kimia kehakiman tentang misalnya terkait dengan orang keracunan. Kemudian kriminologi dan ilmu pengetahuan yang membantu. Yang pertama yaitu induk ilmu pengetahuan kriminologi adalah falsafah manusia. Kemudian kedua yaitu ilmu pengetahuan pembantu. Yang pertama yaitu psikologi, menyelidiki jiwa manusia secara sehat. Kemudian yang kedua yaitu psikiatri, yaitu menyelidiki jiwa manusia yang tidak normal. Kemudian yang ketiga yaitu endokrinologi, yaitu menyelidiki kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian sosial, yaitu terdiri atas ilmu-ilmu sosiologi seperti antropologi dan ekonomi. Kemudian norma-norma pergaulan dalam lingkungan hukum, etika maupun agama. Nah, kemudian ilmu pengetahuan bagian, yang mana antropologi kriminal, kemudian sosiologi kriminal, ketiga psikologi kriminal, kemudian yaitu terkait tadi ilmu pengetahuan pembantu. Nah, ini juga ilmu pengetahuan bagian dari kriminologi yang tadi, yaitu antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, panologi kriminal terkait dengan permasyarakatan, kemudian politik kriminal. Nah, selain itu ada ilmu-ilmu pengetahuan perbatasan, yang mana yaitu kriminalistik, hukum pidana, dan yang ketiga yaitu hukum acara pidana. Nah, selain tadi hubungan antara antropologi dan ilmu-ilmu lain, ada juga kegunaan dan manfaat dari kriminologi itu sendiri. Yang pertama, yang mana manfaat pribadi, yang mana kita membelajarkan kriminologi itu dapat berdampak pada pribadi, yaitu yang mana dapat menghindarkan diri agar tidak berbuat kejahatan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat bagi masyarakat juga, yang mana memberikan kesadaran bahwa dasarnya kejahatan merugikan dan membahayakan masyarakat, sehingga masyarakat bertanggung jawab atas timbulnya kejahatan. Kemudian yang ketiga, manfaat dan kegunaan yang ketiga dari kriminologi itu sendiri yaitu manfaat ilmiah, yang mana perkembangan ke ilmu pengetahuan. Kemudian kejahatan, pengertian kejahatan itu sendiri, yang mana kriminologi atau kejahatan adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Kemudian kejahatan secara etimologi, yang mana kejahatan adalah sikap atau perbuatan, melainkan atau tindakan yang dilakukan oleh manusia, yang mana yang termaksud dalam yang termaksud dalam perbuatan kriminologi, tindakan kriminologi itu yang dilakukan oleh manusia. Nah, ketiga yaitu kejahatan secara yuridis, di mana kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Kemudian yang keempat yaitu secara sosiologis, yang mana meliputi tingkah laku manusia yang tidak ditentukan dalam undang-undang, melainkan tingkah laku yang secara ekonomis ataupun secara psikologis yang menyerang manusia, melainkan kriminologi atau kejahatan itu dilakukan oleh kehendak atau keinginan dari psikologi atau kemauan orang itu sendiri. Nah, kemudian sifat-sifat penjahat menurut para ahli di sini, yang pertama salah satunya yaitu menurut Lombroso, yang mana yang menurutnya pertama kejahatan itu pertama penjahat sejak lahir, kemudian kedua penjahat karena sakit jiwa, ketiga penjahat terdorong oleh nafsu birahi, keempat penjahat karena kesempatan, melainkan karena ada kesempatan dia melakukan kejahatan. Kemudian kejahatan dari kebiasaan. Nah, kemudian sebab musabab kejahatan, yang pertama yaitu teori juro jahat. Nah, kalau ingin mengetahui sebab musabab kejahatan, yaitu teori roh jahat, teori kemauan bebas, teori fal tubuh yang sama tadi yang dikemukakan oleh Lombroso, yaitu penjahat sejak lahir berarti dia ada di teori fal tubuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang keempat yaitu teori kejahatan dalam masyarakat. Nah, yang kelima yaitu teori sebab kejahatan karena penyakit jiwa. Yang keenam yaitu teori tentang sebab kejahatan karena susunan kenegaraan, yang mana susunan kenegaraan itu bisa juga menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan. Kemudian yaitu mazhab-mazhab dalam kriminologi. Yang pertama yaitu mazhab Itali,
yang mana kejahatan itu adalah akibat daripada sifat-sifat bakat tertentu dari pelaku kejahatan. Kemudian masa Prancis, yaitu kejahatan itu disebabkan bukan dari sifat-sifat bakat di dalam diri pelaku penjahat. Berarti ada perbedaan antara masa Italia dan Prancis. Selain itu, ada 7 teori terkait dengan teori anomi dikemukakan oleh Emile Durkheim dan Robert Merton. Emile Durkheim sendiri menggunakan istilah anomi untuk menyebut suatu kondisi yang mengalami deregulasi. Menurutnya, perubahan sosial yang cepat dan memecahkan dalam sebuah masyarakat mempunyai pengaruh besar terhadap semua kelompok dalam masyarakat. Nilai-nilai utama dan nilai yang sudah diterima oleh masyarakat mencari kabur bahkan lenyap. Kemudian terakhir teori, yang mana teori ini diperkenalkan oleh Robert K. Merton, adalah pendekatan dalam kriminologi yang menjelaskan bagaimana tekanan sosial dapat memicu perilaku kriminal. Kemudian ketiga yaitu teori asosiasi diferensial, yang mana teori asosiasi diferensial ini dikemukakan oleh Edwin, mana dia menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dengan individu lain. Teori ini berfokus pada bagaimana individu belajar nilai-nilai, sikap, dan teknik yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang dari perilaku mereka. Kemudian yang keempat yaitu teori kontrol sosial, yang mana teori kontrol sosial Yang keempat yaitu teori kontrol sosial, yang mana menurut teori kontrol sosial ini manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk. Kemudian yang kelima yaitu containment teori, yang mana teori ini dikembangkan oleh Walter, menekankan pada sistem pertahanan individu terhadap godaan untuk melakukan tindakan kriminal, baik itu pertahanan internal dan pertahanan eksternal pada diri individu itu sendiri, yang mana tindakan kejahatannya itu tergantung dari individu itu sendiri, baik itu secara internal maupun secara eksternal dari godaan yang ada pada diri individu itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam yaitu teori labeling, yang mana teori ini dikembangkan oleh Edwin. Teori labeling atau penjulukan dalam kriminologi menjelaskan bahwa penyimpangan bukanlah sifat bawaan dari suatu tindakan, melainkan hasil dari reaksi sosial terhadap tindakan tersebut. Kemudian teori konflik, yang mana teori konflik dalam kriminologi adalah pendekatan yang menjelaskan hubungan antara kekuasaan, hukum, dan kejahatan. Teori ini berakar pada pemikiran Karl Marx dan menekankan bahwa kriminologi sosial merupakan hal yang wajar dalam